Di bawah terik matahari yang menyengat di ufuk timur, seorang pemuda bernama Rian berdiri tegak di tengah hamparan lahan luas yang kini dipenuhi oleh rimbunnya dedaunan hijau menjalar, menyembunyikan harta karun berupa buah-buah bulat besar yang siap mengubah garis takdir hidupnya selamanya. Siapa yang menyangka bahwa dari tanah yang dulunya gersang dan dianggap tidak produktif ini, Rian berhasil membuktikan bahwa dedikasi seorang petani muda mampu menghasilkan omset ratusan juta rupiah yang membuat siapapun yang mendengarnya akan terbelalak tidak percaya. Keputusan Rian untuk kembali ke desa setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya di kota besar sempat menjadi buah bibir yang kurang sedap di telinga para tetangga. Mereka menganggap bahwa gelar sarjana pertanian yang ia sandang seharusnya membawanya duduk manis di ruangan ber-AC dengan seragam rapi, bukannya bergelut dengan lumpur, peluh, dan bau tanah di bawah sengatan matahari yang membakar kulit. Namun bagi Rian, panggilan tanah kelahirannya jauh lebih kuat daripada godaan karir kantoran yang monoton. Ia melihat potensi besar yang selama ini diabaikan oleh para petani senior di desanya, yang masih terpaku pada pola tanam tradisional yang hasilnya seringkali tidak menentu. Dengan tas ransel yang masih berisi buku-buku teori agronomi dan laptop tua yang penuh dengan riset pasar, ia melangkah pasti menuju lahan warisan kakek Ula yang sudah bertahun-tahun terbengkalai. Tanah itu keras, retak-retak saat kemarau, dan hanya ditumbuhi ilalang liar yang tajam. Namun di mata Rian, itu adalah kanvas kosong yang siap ia lukis dengan keberhasilan. Langkah pertamanya dimulai dengan pembersihan lahan yang menguras tenaga fisik luar biasa. Selama berminggu-minggu, ia menghabiskan waktu dari fajar hingga senja untuk membabat semak belukar, mencangkul tanah yang membatu, dan memperbaiki sistem irigasi yang sudah rusak parah. Aroma tanah basah saat ia pertama kali mengalirkan air ke lahan tersebut memberikan kepuasan batin yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Rian memilih semangka sebagai komoditas utamanya bukan tanpa alasan yang matang. Ia telah mempelajari bahwa permintaan pasar akan semangka berkualitas tinggi, terutama jenis non-biji dan semangka kuning, terus meningkat. Namun pasokan dari petani lokal seringkali tidak memenuhi standar kualitas supermarket besar. Ia ingin memutus rantai itu dengan menghadirkan produk yang tidak hanya besar ukurannya, tetapi juga memiliki tingkat kemanisan yang konsisten dan ketahanan simpan yang lebih lama. Proses penanaman dimulai dengan pemilihan benih unggul yang ia pesan langsung dari penyedia terpercaya. Rian tidak ingin berspekulasi dengan benih sembarangan. Ia merawat persemaiannya dengan sangat telaten, memastikan setiap bibit mendapatkan nutrisi dan kelembapan yang tepat di dalam rumah semai sederhana yang ia bangun sendiri dari bambu dan plastik UV. Setiap pagi, ia akan memeriksa satu persatu daun-daun kecil yang mulai tumbuh, mengamati jika ada tanda-tanda serangan hama atau penyakit sejak dini. Baginya, setiap bibit adalah harapan yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Ketika tiba waktunya pindah tanam ke lahan utama, Rian menerapkan teknik mulsa plastik hitam perak untuk menjaga kelembaban tanah dan menekan pertumbuhan gulma. Teknik ini sempat ditertawakan oleh beberapa petani tua yang menganggapnya membuang-buang modal. Namun Rian hanya tersenyum tipis, yakin bahwa investasi di awal akan membuahkan hasil berlipat di kemudian hari. Bulan-bulan pertama adalah masa yang paling krusial sekaligus melelahkan. Rian harus berhadapan dengan cuaca yang tidak menentu. Terkadang hujan turun sangat deras hingga mengancam merendam akar semangkanya. Dan di lain hari, panas begitu ekstrim hingga ia harus bekerja ekstra keras memastikan pasokan air melalui sistem irigasi tetes yang ia rakit sendiri tetap lancar. Ia juga harus waspada terhadap serangan hama, seperti kutu kebul dan ulat gerayak yang bisa menghancurkan seluruh tanaman dalam semalam. Tak jarang, Rian harus bermalam di gubuk kecil di pinggir sawah, hanya berteman suara jangkrik dan lampu senter, demi memastikan tidak ada babi hutan atau pencuri yang merusak tanamannya. Rasa lelah yang mendera fisiknya seolah hilang setiap kali ia melihat bunga-bunga kuning kecil mulai bermekaran di sela-sela daun, menandakan bahwa proses pembuahan akan segera dimulai. Rian melakukan proses polinasi atau penyerbukan buatan secara manual untuk memastikan setiap tanaman menghasilkan buah yang sempurna.
Ia berjalan membungkuk di antara barisan tanaman, memindahkan serbuk sari dengan hati-hati, sebuah pekerjaan yang membutuhkan kesabaran luar biasa di bawah terik siang hari. Namun, kerja keras itu mulai menampakkan hasil ketika buah-buah kecil sebesar bola pingpong mulai muncul. Pertumbuhan semangka ini sangat cepat. Dalam hitungan minggu, buah-buah itu membesar dengan pesat, kulitnya yang hijau mengkilap tampak sangat sehat di bawah sinar matahari. Rian secara rutin memberikan pupuk organik cair yang ia racik sendiri dari limbah pertanian di sekitarnya. Dicampur dengan nutrisi makro dan mikro yang terukur secara presisi berdasarkan fase pertumbuhan tanaman. Ia tidak ingin semangkanya hanya besar karena air, tetapi juga kaya akan nutrisi dan rasa. Memasuki bulan ketiga, suasana di lahan Rian mulai berubah menjadi penuh kegembiraan, namun juga ketegangan. Masa panen sudah di depan mata. Aroma manis khas semangka yang matang mulai tercium samar di udara saat sore hari. Rian mulai melakukan uji petik secara acak, membelah salah satu semangkanya yang paling besar. Begitu pisau menyentuh kulit semangka, terdengar suara krek yang renyah, menandakan buah tersebut sangat segar dan penuh kadar air. Daging buahnya berwarna merah menyala, tanpa biji, dan ketika dicicipi, rasa manisnya begitu kuat hingga ke pinggir kulit. Rian tahu saat itu juga bahwa ia telah berhasil. Ia segera menghubungi jaringan pedagang besar dan beberapa manajer pengadaan dari jaringan retail modern yang sebelumnya telah ia lobi dengan menunjukkan sampel hasil tanamannya. Hari panen raya tiba, dan suasana di desa itu mendadak ramai. Truk-truk besar mulai mengantri di pinggir jalan dekat lahan Rian. Puluhan tenaga kerja lokal, yang sebagian besar adalah pemuda desa yang sebelumnya menganggur, ia pekerjakan untuk membantu proses pemetikan dan pengangkutan. Rian mengatur alur kerja dengan sangat rapi. Ada tim yang bertugas memetik, tim yang menyortir berdasarkan ukuran dan kualitas, serta tim yang mengemas buah ke dalam peti kayu dengan alas jerami agar tidak rusak selama perjalanan. Melihat tumpukan semangka yang menggunung, para tetangga yang dulunya mencibir kini datang dengan tatapan penuh kekaguman. Mereka tidak menyangka bahwa tanah yang mereka anggap mati bisa menghasilkan ribuan butir semangka berkualitas premium yang nilai jualnya jauh di atas rata-rata pasar. Ketika perhitungan akhir dilakukan setelah seluruh hasil panen terangkut, angka yang muncul di catatan Rian benar-benar membuat siapapun melongo. Dari 1 hektar lahan yang ia kelola secara intensif, ia mampu menghasilkan puluhan ton semangka. Dengan harga kontrak yang telah disepakati sebelumnya karena kualitasnya yang masuk kategori kelas A, omzet yang diraup Rian mencapai ratusan juta rupiah dalam satu musim tanam yang hanya memakan waktu sekitar 70 hingga 80 hari. Keuntungan bersih yang ia peroleh setelah dipotong biaya modal, tenaga kerja dan operasional masih sangat besar, jauh melampaui gaji tahunan seorang manajer menengah di kota. Namun, bagi Rian, keberhasilan finansial ini hanyalah bonus dari kepuasan melihat visinya menjadi kenyataan dan mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi orang-orang di sekitarnya. Keberhasilan Rian tidak berhenti pada dirinya sendiri. Ia mulai membagikan ilmunya kepada para pemuda desa lainnya, membentuk sebuah kelompok tani muda yang fokus pada pertanian modern berbasis teknologi dan riset pasar. Ia ingin mengubah stigma bahwa petani adalah pekerjaan kelas bawah yang tidak menjanjikan masa depan. Ia menunjukkan bahwa dengan manajemen yang baik, pemilihan komoditas yang tepat dan pemanfaatan teknologi, sektor pertanian bisa menjadi mesin uang yang sangat luar biasa. Desa yang dulunya sepi dari aktivitas ekonomi produktif kini berdenyut kencang. Banyak pemuda yang tadinya ingin merantau ke kota, kini memilih tetap tinggal dan mengelola lahan-lahan tidur di sekitar rumah mereka, terinspirasi oleh jejak langkah Rian, sang sarjana semangka. Kini, Rian telah memperluas jangkauan usahanya. Ia tidak hanya menanam semangka, tetapi juga mulai mencoba melon hidroponik dan berbagai jenis hortikultura lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Rumah orang tuanya yang dulu sederhana, kini telah direnovasi, dan ia mampu membelikan alat-alat pertanian modern untuk membantu pekerjaannya agar lebih efisien. Setiap kali ia duduk di teras rumahnya sambil memandang hamparan lahan hijaunya, ia selalu teringat akan masa-masa sulit di awal perjuangannya.
Ia sadar bahwa kunci kesuksesannya bukan hanya pada kecerdasan intelektual, tetapi pada ketangguhan mental untuk tidak menyerah pada keadaan, dan keberanian untuk mendobrak batasan-batasan tradisional yang menghambat kemajuan. Kisah Rian adalah bukti nyata bahwa sektor pertanian di tangan anak muda yang kreatif dan gigih bisa menjadi jalan menuju kemakmuran yang luar biasa. Ia telah membuktikan bahwa menjadi petani bukan berarti harus miskin dan terbelakang, melainkan bisa menjadi pengusaha sukses yang menguasai rantai pasok dari hulu hingga hilir. Semangka-semangka yang ia tanam bukan sekadar buah, melainkan simbol dari harapan dan transformasi sosial di desanya. Kini, setiap kali musim panen tiba, senyum lebar selalu menghiasi wajah Rian dan warga desanya, merayakan hasil bumi yang melimpah dan masa depan yang lebih cerah yang mereka bangun dari tetesan keringat dan kecintaan pada tanah air sendiri. Keberhasilan ini hanyalah awal dari perjalanan panjang Rian untuk memajukan dunia pertanian Indonesia. Satu biji semangka pada satu waktu, hingga seluruh Nusantara merasakan dampak dari revolusi hijau yang ia mulai dari sebuah desa kecil yang tersembunyi. Simak terus kisah-kisah inspiratif dan penuh motivasi lainnya dari berbagai pelosok negeri, hanya di kanal ini, agar Anda selalu mendapatkan semangat baru dalam mengejar mimpi. Jangan lupa untuk memberikan dukungan Anda dengan menonton video kami yang lain yang tidak kalah menarik dan mengedukasi. Beritahu kami di kolom komentar dari kota atau daerah manakah Anda sedang menonton video ini saat ini. Kami sangat ingin menyapa kalian semua.